lagi sama aku Manda dan Aywa. Kali ini kita akan ngebahas tentang apa aja yang harus dipunya untuk menyongsong kelahiran anak pertama. Nah, ini based on pengalaman aku ya. Aku akan ngomong mana yang kepake banget dan akhirnya nggak kepake. Jadi buat review teman-teman aja. Nah, yang pertama adalah otomatis popok. Aku ngerasa pakai popok ini worth it banget. Kenapa? Karena simple banget. Jadi kan bisa kebayangkan kita ibu baru terus anak langsung pakai celana, gimana rasanya? Nah, kayak gitu. Jadi popok ini aku beli waktu itu jumlahnya agak banyak. Jumlahnya itu lebih dari selusin. Ya, kenapa lebih dari selusin? Karena aku kayak belinya tuh 16 atau 20 gitu. Nggak nyampe 2 lusin sih, tetap aja lebih dari selusin. Karena waktu anak baru lahir, bayi baru lahir, dulu aku disarankan untuk tidak memakaikan pampers dulu. Jadi pakai popok biar kehitung kencingnya itu gimana, apakah ada masalah dengan urinnya dan lain sebagainya. Jadi popok ini nggak apa-apa kalau dibeli banyak. Cuman aku mau bilang popok ini kepakainya cuman kayaknya 2 bulan pertama aja. Bahkan aku intens pakai popok set itu 1 bulan pertama aja, kayak gitu. Nah, popoknya itu mau yang tebel kayak gini atau yang murah nih, yang tipis kayak gini. Nah, aku jawabnya adalah yang kalau mau pergi baru aku pakai yang agak bagus. Jadi beli yang kayak gini ini nggak usah banyak karena mahal. Aku lupa harganya, nanti aku cantumin. Tapi kalau beli yang kayak gini, belinya yang bagus, yang jelek. Kenapa? Karena nggak sayang gitu, dan ini cepat kering. Jadi memudahkan ibu untuk mencuci. Berikutnya adalah yang kedua. Setelah popok, kita pasti akan membeli ini. Tarang! Nah, ini buat alas gitu kan. Nah, si alas ini aku pakai yang ada yang versi bagus, ada yang versi biasa. Cuman kalau yang mau motifnya lucu itu yang bagus. Kalau mau motifnya yang biasa, tapi aku biasain beli 2 yang bagus untuk pergi-pergi, karena ini bisa dijadiin selimut juga. Nah, yang biasa itu juga dipakai buat sehari-hari di rumah gitu. Nanti aku fotoin yang biasanya gimana. Dan ini kepake banget karena ini buat ngalasin. Jadi kita bisa ganti ini berkali-kali. Dan waktu itu aku ngerasa aku butuh ini lebih banyak gara-gara akhirnya pipisnya banyak ya, kayak gitu. Nah, jadi walaupun nyuci tiap hari, ini beli banyak juga nggak apa-apa. Tapi aku juga mau bilang ini digunakannya sama kayak gini waktunya, karena ini pendamping ini gitu. Nah, jadi ini kepakainya 2 bulan pertama lah, 1 bulan intens gitu. Selanjutnya yang tidak terpakai, cincin gurita. Ini gurita instan ya, aku beli buat jaga-jaga aja sih waktu itu. Aku beli setengah lusin dan ternyata nggak kepake karena nggak disarankan dari rumah sakit untuk pakai gurita. Cuman sesekali aku pakaiin sih biar nggak dingin dan biar nggak sayang, soalnya udah dibeli kayak gitu. Nah, jadi ini dibeli atau enggak ya, beli aja lah 3 kalau emang sekiranya mau jaga-jaga. Jangan kebanyakan juga nih kayak aku setengah lusin dan intinya nggak kepake. Ini masih bagus-bagus banget karena nggak kepake. Berikutnya baju kita ada 3, baju panjang, baju lengan pendek, sama baju tank top. Baju panjang ini dipakai waktu Aira baru lahir. Terus bajunya dipakai. Nah, kalau baju yang ini is the best sih. Kenapa? Karena dipakai terus, karena anaknya itu emang gerahan. Jadi dipakainya tank top terus sama ini. Jadi aku mau bilang beli ini sama ini jumlahnya berapa? Aku bilang cukup 3. Karena aku beli 3, komposisinya 3. Kenapa? Karena ini kan dipakainya pas mandi pagi pakai sekali, mandi sore pakai sekali. Jadi kan kalau kita punya 6 bisa tuh buat 3 hari. Dan lagian kalau kita punya bayi itu tiap hari nyuci karena popoknya ini terbatas gitu. Berikutnya adalah perlak. Ini perlak, ini mereknya Palmer House. Nah, ini perlak yang bisa dipakai kemana-mana. Jadi kalau kita pergi ini bisa jadi selimut, terus nanti bisa jadi perlak. Kenapa? Karena ini tuh tipis, jadi perlaknya nggak perlu yang tebal-tebal. Berikutnya selimut. Nah, selimut ini penting gak sih? Jawabannya adalah penting, karena waktu itu Aira belum punya selimut. Terus ternyata 4 hari setelah melahirkan itu harus kontrol. Jadi selimut ini aku bilang penting gitu. Selimutnya buat bayi
yang ada tutupan kepalanya atau enggak sih gitu. Boleh dua-duanya, Aira kebetulan punya dua-duanya. Kalau ini yang cuma selimut aja, tapi ada yang juga tutupan kepala. Kenapa punya dua? Kado kayak gitu. Jadi sebenarnya nanti aku akan kasih tips juga sih sama teman-teman gimana caranya mengelola kado-kado itu biar nggak tumpang tindih. Oke, sekarang kita ngomongin baju blazer atau baju yang kayak gini, yang panjang sampai bawah gitu. Aku cuma mau bilang ini kepakainya nggak lama dan ini kepakainya jarang. Jadi kalau mau beli ya 3 aja cukup gitu. Kenapa? Karena emang kepakainya jarang. Kalau tidur malam pun akhirnya jarang mau dipakein kayak gini. Nah jadi ini paling kalaupun 3 kan bisa dipakai buat 3 malam gitu. Dan ini kalau udah nggak kepake tuh kan karena ada kakinya, jadi Humaira udah nggak muat gitu. Pas waktu dia masih nggak pakai pampers, 1 bulan pertama tuh kan nggak pakai pampers ya, jadi pakai popok. Jadi bayangin dong repot banget kalau mau ganti kayak gini. Jadi akhirnya ya udah pakainya baju panjang, celana pendek, popok malah waktu itu. Biar apa? Biar cepat, karena pipisnya tuh sering bisa habis mimi pipis gitu. Nah selanjutnya adalah gendongan. Nah kalau gendongan itu jujur aja aku awal-awal tuh pakainya kayak gini. Kenapa? Karena ya biasa ilmunya kurang, terus diajarin sama ibu itu pakai yang kayak gini, udah pakai yang kayak gini gitu. Tapi pas aku tahu ternyata ada yang stretchy, dan ini panjang banget. Ini tuh wrap kayak gitu, aku pakai dari mobil wrap. Itu worth banget, enak banget buat gendong. Tapi sayangnya ilmunya tuh baru dapet pas udah Aira umur berapa bulan ya? 4 bulan gitu. Sekarang kita akan ngomongin soal bedong instan. Oke. Oh iya, popok yang tadi itu juga fungsinya buat ngebedong ya teman-teman. Nah ini, bayi itu dibedong terus. Kenapa? Karena awal-awal itu aku susah buat nyusuin. Bedongnya jangan kencang-kencang, nanti aku ajarin. Kenapa? Karena nggak bagus juga kalau bedongnya kencang-kencang, tapi itu penting buat membantu bayi untuk menyusui gitu. Nah bedong instan ini kepake nggak? Jawabannya adalah enggak. Kenapa? Karena susah bedong instan nih. Apa aku emang nggak jago ya? Jadi aku cuma pakainya bedong yang ini aku pakai. Soalnya airnya juga tinggi, jadi kayak nggak pas gitu ya. Selanjutnya ini dia menyusui. Oke, ini apron menyusui kepake banget nggak? Jawabannya karena waktu kita kan bakal butuh ke rumah sakit, kita kan nggak tahu ya di tempat itu ada laktasi room atau enggak, jadi ini kepake. Kasur. Nah kasur Aira punya 2 kasur yang ada selambunnya sama kasur yang nggak ada selambunnya. Nah kasur yang ada selambunnya ini pakai banget buat tidur malam. Kasur yang nggak ada selambunnya ini buat tidur siang. Jadi ini tuh biasanya buat menghindari dari nyamuk. Kasur yang ini dipakai buat di ruang tengah kayak gitu. Ini dari Om Nadia, ini dari Tawulan, semuanya rata-rata kado. Nah yang sekarang ini dari Om Dayut. Ini kepake nggak sih? Jawabnya kepake. Karena pas ada bayi, tamu kan banyak tuh. Nah tamunya itu di anaknya bayinya ditaruh